Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali, bisa bermuwajahah, bisa beranjang sana silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para guru, para alim, para ulama, sahabat-sahabat aswaja semuanya, teman-teman semuanya, teman-teman santri, teman-teman semuanya yang sedang beraktivitas, mudah-mudahan aktivitas Anda dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala cita-cita Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya diberikan keberkahan, kelancaran, rezeki yang halal dan thayyibah, rezeki yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan anak keturunan kita semuanya menjadi anak keturunan yang soleh, solehah, berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Anda semuanya berkenan hadir di majelis ini. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan membahas tentang kesesatan kelompok Salafi Wahabi yang berhukum langsung kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa merujuk kepada pendapat ulama, ya, terutama pendapat ulama mazhab. Karena kita tahu kelompok Salafi Wahabi ini adalah kelompok yang anti mazhab. Ya, mereka beranggapan bahwasanya dengan adanya mazhab ini penyebab kesesatan, penyebab kejumudan atau penyebab kemunduran umat, sehingga menurut mereka tidak perlu lagi pakai mazhab-mazhaban, tidak perlu lagi pakai kiai-kiaian, nggak perlu lagi pakai ustadz-ustadz yang menurut mereka menyesatkan. Jadi langsung terobos, langsung pakai jalur pintas, yaitu kepada Al-Quran dan Sunnah, langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nah, ini merujuk kepada pendapat dalam sebuah kitab disebutkan kelompok-kelompok yang semacam ini, kelompok yang seolah-olah indah, kelompok yang seolah-olah baik, mengajarkan kepada kita agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Slogannya sangat teramat manis sekali, tapi faktanya padahal itu adalah sesat, menyesatkan. Ya, jadi kelihatannya manis, seolah-olah bagus, seolah-olah baik, tapi sebenarnya adalah itu sangat menyesatkan. Ya, menganggap dengan banyaknya mazhab ini menyebab orang berpaling dengan Al-Quran, orang menjauh dengan Al-Quran, banyaknya perbedaan, banyaknya perselisihan pendapat, sehingga daripada kita ribut banyak berselisih pendapat, langsung saja kita kepada Al-Quran dan Sunnah yang murni, yang langsung dari Allah dan Rasulnya. Ini slogan mereka seperti itu. Ya, jadi menyesatkan ulama-ulama mazhab. Ya, nah ini. Nah, maka akan kita kaji apa alasannya kelompok yang menggaungkan kepada Al-Quran dan Sunnah adalah kelompok yang sesat. Ya, kenapa demikian? Ya, padahal Salafi Wahabi mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, kok disebut sebagai kelompok yang sesat? Masa sih mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah kok menyebabkan kesesatan? Bukankah yang sesat itu orang yang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah atau menjauh dari Al-Quran dan Sunnah? Ya, jelas orang yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah adalah orang yang sesat. Tapi orang yang mengaku kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa metodologi yang benar, tanpa pemahaman yang benar, referensi yang benar, pendapat ulama yang benar, ulama yang mu'tabar, ulama yang kredibel atau ulama yang sahih, tentu juga sama, tentu juga sesat. Karena memahami Al-Quran sesuai dengan akalnya, memahami Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya.
memahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman yang minim, pemahaman yang sempit, pemahaman yang pas-pasan, hanya hafal satu hadis, hanya hafal sepotong ayat, kemudian mengajak orang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini jelas juga sesat. Nah, ini ada referensinya, ada pendapat ulama dalam kitab Tanwirul Qulub tentang kesesatan kelompok yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi kemudian menjauh dari pendapat ulama. Ya, karena orang yang sebenar-benar mengikuti Al-Quran dan Sunnah adalah orang yang memakai pendapat ulama. Ya, bagaimana mungkin kita bisa akan memahami tentang Al-Quran dan Sunnah tanpa merujuk kepada pendapat ulama? Terlebih adalah yaitu ulama madhab, ulama yang pakai metodologi yang jelas, yang benar, sehingga nanti muncul mazhab-mazhab itu bukan untuk sulit kita memahami, tapi justru akan memudah kita dalam memahami, memudah kita agar lebih selamat, sehingga kita tidak repot-repot lagi dalam merumuskan hukum. Nah, ini keterangan dalam kitab Tanwirul Qulub tentang kesesatan orang yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa merujuk kepada pendapat ulama, ya. Wa man lam yuqallid, dan barang siapa yang tidak mengikuti atau tidak taklid, wahidan, salah satu, minhum, di antara mereka, maksudnya adalah di antara imam-imam madhab, orang yang menjauh dari imam madhab, orang yang tidak mau taklid kepada imam madhab ini, ya. Wa qala, dan dia mengatakan atau mendaku atau mengaku, ana a'malu bil kitab, aku telah beramal sesuai dengan kitab Al-Quran, akulah yang langsung merujuk kepada Al-Quran, akulah yang tidak lagi pakai mazhab-mazhaban, tidak pakai lagi banyak pendapat ulama yang berbeda-beda itu. Jadi akulah yang paling murni, akulah yang paling benar, akulah yang paling lurus, akulah yang sesuai dengan Al-Quran was sunnah, dan sesuai dengan pendapat sunnah, akulah yang paling berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Mudda'ian, ya, dan mengaku atau merasa, ya, fahmal ahkam, memahami tentang hukum-hukum, minhuma, di antara keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dia mengaku paling lurus, kemudian dia mengaku paling paham tentang hukum-hukum dibandingkan dengan pendapat mayoritas ulama, dibandingkan dengan pendapat para kiai, ya, menurut mereka, ya, fala yusallimu lahu, ya, maka orang tersebut tidak bisa diterima, orang tersebut tidak bisa dirujuk, ya, tidak bisa dijadikan pedoman. Bal huwa mukhti'un, ya, bahkan dia adalah orang yang mukhti, orang yang salah, orang yang sesat tapi tidak sadar dengan kesesatannya, karena seolah-olah apa yang dia lakukan adalah berada di jalan yang benar, seolah-olah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi karena tidak sesuai dengan metodologi yang benar yang diajarkan oleh ulama-ulama mu'tabar, ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, akhirnya dia ngarang cerita, akhirnya dia suka-suka dia bertolak belakang dengan pendapat mayoritas ulama. Dhalun mudillun, ya, mereka itu sesat dan menyesatkan, sudah menyesatkan diri sendiri, kemudian mengajak jamaahnya, mengajak jamaah daurahnya setiap ahad, kajian-kajiannya itu juga disesatkan, karena mayoritas orang yang mengikutinya adalah orang yang awam, orang yang semangat hijrah menggebu-gebu, orang yang memiliki kemampuan pas-pasan dalam agama, tapi terlalu semangat, akhirnya dia salah guru, ya, salah dalam mengambil referensi, dan guru-guru mereka adalah orang yang sesat. Wajar kemudian gurunya sesat, jamaah kajiannya juga tersesat, karena berawal dari guru yang sesat, ya, guru yang mendadak ustaz, guru yang mendadak sebagai pemberi kajian, ya, hanya modal sepotong ayat, sepenggal hadis, kemudian teriak
bid'ah sana sini, ya kemudian teriak kafir musyrik sana sini. Setiap kajiannya pasti teriak bid'ah. Pokoknya kajiannya tidak pernah jauh dari teriak bid'ah. Semuanya amalan-amalan dia kaitkan dengan bid'ah. Nah ini karena pemahaman yang pas-pasan itu tadi, pemahaman yang sangat minim, ya. Siyaman, terutama fi hadzal zamanil ladzi, yaitu pada zaman sekarang ini, ya, dalam kitab Tanwirul Qulub, ya, zaman sekarang ini, akhir zaman ini banyak orang yang mendadak ustaz, ya, mendadak hafizahullah, mendadak sebagai orang yang ahli agama, seolah-olah dia adalah orang yang menjaga agama Allah, menjaga Al-Quran dan Sunnah. Tapi sebenarnya dia tersesat, karena apa yang menjadi pendapatnya itu bertolak belakang sangat jauh apa yang menjadi pendapat mayoritas ulama. Ya, ini maka kita harus berhati-hati orang yang mendadak ustaz, ya, buka kajian sehari dua hari kemudian teriak bid'ah. Hampir semuanya amalan di luar kelompoknya dia teriaki bid'ah, ya. Amma fihil fisq, ya, di mana kefasikan, ya, merajalela. Wa kasurat fihi da'watal batilah, dan banyaknya tersebar dakwah yang batil, dakwah yang salah, dakwah yang menyesatkan. Yang penting followernya banyak, yang penting channelnya banyak yang subscribe, sudah ribuan bahkan mungkin sampai jutaan, karena dia cuma menang media sosial. Tapi isinya, kontennya sangat jauh dari ajaran Islam. Kontennya sangat menyesatkan umat. Maka harus berhati-hati. Jangan lihat seberapa banyak yang subscribe, tapi lihat siapa yang menyampaikan, siapa gurunya, siapa yang berbicara, seberapa banyak ilmu yang sudah dia miliki, dia latar belakangnya dari pondok mana, pesantren mana. Ya, jangan kita nggak kenal, tapi pernyataannya yang manis-manis, sedikit mengutip hadis, kemudian akhirnya ikut-ikutan, akhirnya tersesat. Baru sebentar kenal di media sosial, di YouTube, sehari dua hari, kemudian dia seolah-olah cocok, akhirnya menuduh ulamanya, kiainya, guru ngaji yang ada di kampungnya sebagai pelaku bid'ah. Masyarakat yang ada di desanya semuanya dituduh sebagai bid'ah, biang kemusyrikan, biang kesesatan. Nah, ini kelompok-kelompok yang menyempal, atau kelompok yang belajar instan tentang Al-Quran dan Sunnah. Ya, itu. Li'annahu istadhara ala a'immatil din. Ya. Karena ia ingin mengungguli para pemimpin agama, ya, yang tokoh-tokoh yang selama ini sudah kaliber ilmunya sangat mumpuni, ya, sudah menjadi ilmu yang yang diakui, ya, tapi ternyata kemudian dia terpana dengan ustadz-ustadz jadi-jadian, ustadz-ustadz mendadak karena menang di medsos, ya, ustadz-ustadz yang sedikit-sedikit provokasi, yang sedikit-sedikit teriak bid'ah diikuti, ya. Nah, wa huwa dunahum fil ilmi, ya, padahal dia ini jauh di bawah mereka tentang ilmu, ya, jauh di antara ulama-ulama yang sudah mumpuni tadi, jauh unggul, betapa unggulnya ulama kita seperti Gus Bahaudin Nur Saleh, Muhammad Quraisy Shihab misalnya, dan ulama-ulama yang senior yang kita akui kredibilitas ilmunya, tapi dikalahkan hanya kenal sehari dua hari dengan ustadz medsos, ustadz YouTube. Nah, ini betapa parah sekali zaman sekarang. Wal adalah wal ittila', ya, tentang keadilan dan wal ittila', ya, mutolaahnya atau analisisnya.
Karena belajar agama ini butuh metodologi yang cukup, butuh metodologi yang benar, apa yang sudah diajarkan oleh ulama-ulama kita, ulama-ulama salaf. Jangan ngarang-ngarang sendiri, jangan suka-suka sendiri. Ya, mengajak untuk menjauh dari ulama mazhab, seolah-olah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian menuduh ulama-ulama mazhab ini sebagai biang kesesatan karena banyaknya perbedaan. Kemudian dia menyodorkan dengan ulama-ulama baru, ulama-ulama jadi-jadian yang menurut mereka adalah paling benar. Padahal balik-baliknya ulama mereka ya paling tidak cuman itu-itu saja, yang tidak memiliki kaliber keilmuan yang mumpuni. Paling tidak baliknya ya Muhammad bin Abdul Wahhab, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Saleh Fauzan, kemudian Al-Albani bin Bas. Ya, itu saja, tidak ada yang lain, tidak ada yang lebih. Mentok-mentoknya hanya kembali kepada tokoh-tokoh yang menjadi kebanggaan mereka. Mereka semua padahal adalah orang-orang yang khalaf, hidup-hidup yang barusan ini, yang terpotong sanadnya, jauh sanadnya dari ulama salaf, ulama-ulama terdahulu. Tapi anehnya, lucunya mereka mengaku sebagai pengikut salaf, bahkan menamai diri mereka, tidak malu menamai kelompok mereka sebagai salafi atau manhaj salaf, seolah-olah mereka salaf, padahal mereka bukan salaf, tidak mengakui ulama-ulama terdahulu, terpotong sanadnya kepada ulama terdahulu. Mereka adalah kelompok pembaharu, ya, kelompok anyaran yang menyimpang, yang menyempal, yang keluar dari mayoritas ulama Islam atau mayoritas ulama madhab. Yang lurus adalah mereka yang berpegang teguh kepada ulama madhab, diantaranya madhab yang 4: Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Ya, itu. Nah, ini penjelasan dalam kitab Tanwirul Qulub. Mudah-mudahan bisa kita pahami tentang kesesatan mereka sehingga kita waspada, tidak masuk ke dalam kelompok mereka yang seolah-olah manis, seolah-olah lurus, padahal mereka sesat, menyesatkan, jauh dari ajaran Islam. Dan slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah adalah slogan bid'ah, karena ini slogan yang baru yang ulama-ulama terdahulu tidak pernah menggaungkannya. Kenapa? Karena ulama-ulama terdahulu sudah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka tidak perlu lagi kemudian menggaungkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ormas apapun, aliran apapun, pasti mereka juga mengklaim sebagai pengikut Al-Quran dan Sunnah, walaupun mereka tidak ucapkan, mereka tidak kampanyekan ke sana kemari. Hanya saja yang membedakan adalah metodologi dalam memahami ayat, memahami hadis. Walaupun pada dasarnya mereka semua, ormas apapun di muka bumi ini, pasti tidak mungkin kok mengaku tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Pasti semuanya mengaku kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi itu tidak menjadi slogan mereka, karena itu adalah slogan yang aneh, yang baru, dan itu adalah hal yang bid'ah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mohon maaf atas segala khilaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.